warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, dan berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ustazah hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini Ana akan menyampaikan sebuah kisah sahabat Nabi Abu Dujana. Kisah beliau ini membuat Nabi Muhammad SAW meneteskan air mata. Pada suatu hari, beliau nampak tergesa-gesa pulang ke rumahnya setelah ba'da sholat subuh. Hal ini terjadi beberapa kali, bahkan hampir setiap hari. Hal inilah yang memicu Nabi Muhammad SAW bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi terhadap Abu Dujana. Kemudian Nabi Muhammad SAW bertanya langsung kepada Abu Dujana, wahai Abu Dujana, apakah engkau tidak memiliki yang akan engkau minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Engkau selalu pulang duluan sebelum habis doa yang aku lontarkan, kata Rasulullah. Abu Dujana pun menjawab, begini ya Rasulullah, ana ada alasan kenapa saya selalu pulang cepat. Karena di rumah saya, di sebelah rumah saya ada rumah tetangga, dan di rumah tetangga saya tersebut ada sebuah pohon kurma yang menjulang tinggi, kemudian dahannya menjuntai, pas tepat jatuh di tanah rumah saya. Ketika angin malam berhembus, pohon-pohon kurma tersebut menjatuhkan buah-buah kurmanya tepat berada di rumah saya, tepat berada di halaman rumah saya. Oleh sebab itu, saya bergegas pulang sebelum nanti takutnya anak saya bangun, kemudian mengambil dan memakan langsung buah kurma tersebut. Padahal buah kurma tersebut bukanlah hak milik kami. Abu Dujana merupakan keluarga yang sangat sederhana, bahkan tergolong kalangan bawah. Anaknya tidur dalam keadaan lapar, dan Abu Dujana merasa takut apabila anaknya nanti bangun, langsung memungut kurma yang jatuh di halaman rumahnya dan memakannya. Sedangkan itu merupakan hal yang haram, karena kurma tersebut bukanlah miliknya. Pada suatu hari, Abu Dujana terlambat pulang setelah sholat subuh. Akhirnya Abu Dujana melihat dengan mata kepalanya sendiri, anaknya sudah memakan buah kurma yang tadi malam jatuh dari rumah tetangga. Seketika Abu Dujana langsung mengeluarkan kurma yang berada di dalam mulut anaknya. Anaknya menangis. Derayan air matanya mengalir karena kelaparan. Abu Dujana tidak peduli semua itu. Abu Dujana merasa, wahai anakku, jangan engkau permalukan bapakmu ini sampai ke akhirat kelak. Aku tidak akan izinkan engkau memakan satupun barang yang haram. Akan aku keluarkan semua kurma yang telah engkau makan, dan kemudian akan aku kembalikan kepada pemiliknya bersama dengan kurma-kurma yang lain, kata Abu Dujana. Abu Dujana selalu bergegas pulang dari sholat subuhnya, kemudian mengumpulkan buah-buah kurma yang jatuh dari rumah tetangganya ke lahannya itu. Kemudian Abu Dujana kembalikan lagi kepada tetangganya tersebut. Begitu mulianya sifat Abu Dujana. Satu butir pun kurma tidak pernah dimakannya. Dan waktu itu anaknya terlanjur memakannya. Akhirnya Abu Dujana dengan secara langsung mengeluarkan apa yang telah dimakan anaknya. Mendengar kisah tersebut, Rasulullah SAW meneteskan air mata.
Kemudian Rasulullah SAW mencari tahu siapa pemilik dari pohon kurma itu. Ternyata pemiliknya adalah seorang yang munafik. Rasulullah SAW berniat untuk membeli pohon kurma tersebut. Kemudian Rasulullah SAW menggambarkan pohon kurma tersebut dengan pohon kurma yang berada dalam surga. Wahai Tuan, akan saya beli kurma kamu, kata Rasulullah, dan akan saya ganti dengan kurma yang lebih bagus dari ini. Kurma tersebut terbuat dari pohonnya bersinar seperti emas, kemudian dahannya penuh dengan buah, kemudian didampingi di setiap dahannya didampingi oleh para bidadari surga. Itulah Nabi Muhammad SAW menggambarkan bagaimana pohon kurma yang berada di surga. Akan tetapi si munafik ini tidak mau, malah dia membentak Rasulullah SAW. Aku akan menjual pohon kurmaku ini dengan secara kontan, tidak ditawar-tawar, kata beliau. Dan ketika itu juga Abu Bakar lewat dan mendengar semua apa yang dibicarakan oleh Rasulullah dengan seorang yang munafik tersebut. Dan akhirnya Abu Bakar berniat untuk membeli kurma tersebut kepada si munafik ini. Kemudian dengan tidak menawar-nawar lagi, Abu Bakar langsung membeli pohon kurma tersebut. Si munafik ini merasa bahagia karena dia telah menjual satu pohon kurma, kemudian dia mendapatkan 10 yang lebih dari kurma tersebut. Si munafik ini lalu bercerita kepada istrinya, "Wahai istriku, hari ini kita sangat beruntung," kata beliau. "Seorang telah membeli kurma kita, kemudian dia digantikan dengan 10 kurma yang lebih bagus dari kurma kita. Sungguh, aku tidak akan memberikan kurma kita tersebut kepada Abu Dujana," kata si munafik. Karena kurma tersebut masih berdiri di rumah kita, kata si munafik tersebut. Akhirnya apa yang terjadi? Besok harinya kurma tersebut sudah berada tepat di halaman Abu Dujana. Sungguh luar biasa kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa pohon kurma tersebut pernah berada di rumah si munafik. Allahu a'lam bishawab. Sungguh luar biasa kisah Abu Dujana. Allah menggantinya dengan hal yang luar biasa. Dalam kisah ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janganlah sekali-kali kita memberikan kepada anak kita hal yang haram. Kita harus contoh Abu Dujana. Walaupun seberat apapun kehidupannya, sepakir apapun kehidupannya, dia pasti tetap akan memberikan makanan yang halal kepada anaknya. Demikian kisah Abu Dujana yang dapat Ana sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.